ini kejadian yang sudah lumrah ya kalau orang sudah jadi apologet terkenal ngetop. Joshua Tewu itu kan dulu apologet ya kan, zaman-zaman ya belum ada TikTok ya, tanpa adanya arahan ya dia jadi mikir bebas, bikin sekte sendiri. Ya udah, ada pengikut, jago ngomong, ya udah jadi gitu. Banyak kan yang jadi sableng begitu kan, Luga. Tapi Terus juga lucu sekali. iya, veteran-veteran kita banyak loh. Tapi karena di luar apostolik, umumnya jadi punya pemikiran liar. Ya karena memang ajaran sesat selalu lahir dari pemikiran liar. Betul. Ya kan? Arius itu emang nggak baca Alkitab. Eutychus emang nggak baca Alkitab. Ya tokoh-tokoh yang ada yang jadi ajaran-ajaran sesat purba itu emang nggak baca Alkitab. Justru mereka baca Alkitab, tapi bedanya mereka menafsirkan menurut tafsir mereka sendiri. Ya. Terjebak dengan pemahaman mereka sendiri. Ya udah, jadilah bidat. Gitu. Nah, para bidat-bidat itu melahirkan bidat-bidat zaman now yang disebut sebagai bodat. Gitu. Kira-kira Kak Yuli gimana? Wih, rambutnya. Enggak, ini kalau hasil botox itu jidatnya jadi pendek, Prof. Keren ya, Prof. Jidatnya jadi pendek. Tapi aku nanya nih serius. Kak Yul, itu rambutnya memang ori kayak gitu atau bonding? Enggak. Dilurusin dikit aja. Oh gitu. Setiap hari dilurusin? Oh enggak, 1 kali. 6 bulan sekali. Oh gitu. Iya, Kak Yuli rambutnya ini ya lebat dan lurus ya. Ya enggak kayak Prof Meta. Tapi kalau Prof itu memang nggak mau dipanjangin rambutnya atau memang stylenya botak, Prof? Sebenarnya sih kenapa aku botak itu karena waktu ke luar negeri potong rambut tuh mahal. Ya, sekali ke salon ke pangkas rambut itu bisa 25 euro, 30 euro gitu kan. Ya udah, botak aja lah. Gitu. Pantesan suaminya tanteku tuh yang di Swiss itu botak terus dari dia nikah sampai sekarang botak terus, Prof. Karena mahal kali potong rambutnya. Bener. Ya tapi buktinya kan orang-orang tokoh-tokoh berpengaruh di dunia tuh banyak yang botak juga ya. Jeff Bezos gitu. Iya. Terus Winston Churchill. Terus banyak kan orang luar negeri tuh botak-botak gak sih, Prof? iya. Anaknya Raja Charles, dua-duanya botak. Iya nggak? Andrew sama William. Kira-kira mungkin nggak dia nggak bisa tanam rambut? Dia nggak punya duit buat tanam rambut. Sangat Bisa banget. Nah, kenapa dia Sangat membiarkan bisa. kepalanya tetap botak? Menjadi pertanyaan itu. Iya. Iya nggak? Aku salah potong kali, Prof. Anaknya Prabowo itu kan yang lulusan Prancis tuh ya. Itu juga botak kan? Iya. Kira-kira dia nggak punya duit nggak? Buat tanam rambut ke Turki atau kemana gitu? Punya banget. Makanya itu. Nah, punya itu. banget. Soalnya kalau nggak tahu ya kalau di Eropa, tapi kalau kayak biasanya kalau di Amerika orang-orang tuh kan lebih milih botak dan lebih pilih tuh rambut itu di lain tempat seperti kayak berjanggut gitu loh. Jadi kayak lambang maskulinitas nggak sih? Iya. Ya kata maskulin itu kenapa orang Jawa dipanggil mas ya kalau laki-laki? Gitu. Jadi begitu Kak Yuli.
Kalau Kayul ini kelihatannya udah nggak perlu botox ya, udah kenceng semuanya ya. Itu jidatnya udah tanpa kerutan ya kan, pipinya, woi senyumannya lagi itu dengan bibir merahnya. Senyum Pepsodent ya Prof ya. Yoi. Aku lama-lama endorse nih Pepsodent Queen ini guys. Nah ini aku pakai Pepsodent ini guys. Nah Sensitif lagi. Waduh, itu yang mahal punya tuh. Itu dari dokter gigi itu biasanya. iya ini sampel tidak untuk dijual. Iya, dari dokter gigi. Aduh, habis cabut gigi Kak? Iya Prof, bungsu. Oh, gigi bungsu. Iya. Mikum. Tahu nggak Prof, ternyata gigi bungsu itu Prof ya, kalau pas kena kita di saraf itu, aku tuh waktu itu mataku sampai udah nggak bisa kebuka Prof. Sampai kepalaku tuh sakit banget, di hari bersamaan nggak bisa langsung dicabut. Tapi harus diapain dulu, dibius dulu. 2 hari kemudian baru bisa aku cabut itu gigi bungsuku. Aduh, wis datang loget terbaik kita Prof. Wih, Ovid Jeremy. Ya, ini Ovid Jeremy akan bikin program juga teman-teman. Rumah Apologet 2. Kenapa Kak Yuli ketawa nggak jelas? Tapi kalau Ovid kayaknya kos-kosan Apologet ya, lebih ke arah kos-kosan ya, nggak ke rumah ya Fit ya. Andingan ya. Kos-kosan Apologet. Nanti pas giliran di review buka pintu, di dalamnya ada Faslav ya kan. Dibuka lagi ada Bunda Hana. Dibuka lagi ada Kobel lagi nyetel sound card. Bercanda ya teman-teman ya. Fajar Sembiring juga terpantau di bawah. Ini berarti Natal keberapa nih Jar? Kedua ya? Dibuka Lina Wijaya, astaga. Ya Lina Wijaya ini ya, dia pas dibuka berdua di dalam. Oh, Natal kedua, mantap Jar. Mantap Jar. Udah 2 tahun berarti. Keren. Ya pokoknya Fajar tetap rendah hati lah Jar ya. Fajar kan sudah mulai ngetop nih. Oh, iya. Tetap rendah hati. Makin berisi makin merunduk. Gitu. Ya circle-nya Fajar nih udah Yang bagus penting lah. Jangan gini Prof, yang penting jangan makin berisi makin banyak tingkah. Iya. Jangan makin berisi duduk di kursi gaming aja. Itu juga nggak bagus ya. Gerak-gerak juga keluar. Ya Fajar kan circle-nya udah mantap lah. Pastor Jeki sama Pastor Cipto, iya Cipto. Keren nih. Jangan star syndrome ya. Betul ya Prof? Betul. Jangan star syndrome ya. Banyak kita juga yang ngomong firman Tuhan tapi sok star syndrome nanti. Ya nggak bagus juga ya. Iya Prof, gimana tanggapannya tentang yang baru-baru ini mulai dikumandangkan ini Prof? Apalagi tuh Pak Sirotol? Yang 1 minggu belakangan kayaknya, 25 Desember Hari Mukalab Sedunia katanya. Oh ini yang kita bahas tadi pagi ya? Oh iya, coba aku ketinggalan Prof. Singkat aja Ya, Prof. udah 2 tahun lalu saya udah bilang bahwa ya itu kan digembar-gemborkan udah dari tahun 2022 apa 2023 ya? 2022 kayaknya ya. Ya berarti 3 tahun lalu. Saya udah bilang bahwa kalau tanggal 25 Desember jadi Hari Mualaf Sedunia, ya pakai aja tapi gunakan penanggalan Islam, gunakan penanggalan Hijriyah. Gitu. Jadi kalau tanggal ini 25, tahun depan ya bukan 25 kan? Berubah kan? Kayak Idul Adha, kayak Idul Fitri gitu kan. Ya pakai aja tapi gunakan penanggalan Hijriyah. Jangan pakai penanggalan Masehi juga. Karena penanggalan Masehi itu kan berdasarkan hari kelahiran Tuhan Yesus kan? Ya kan? Atau Nah, kalau bikin dipaksain hari raya tandingan Prof, hari raya Maulid Nabi, terus kita bikin lagi hari raya makan babi di hari raya Maulid itu.
Lah itu Maulid Nabi itu sebetulnya ya cocoknya dimasuk gini. Semua yang merayakan Maulid Nabi Muhammad, Maulid itu akan artinya hari kelahiran Muhammad. Itu mestinya semua yang merayakan itu dipenjara. Penistaan. Kenapa? Seseorang yang sudah jadi bangkai terus dirayakan hari ulang tahunnya, itu penistaan gak sih? Oh iya. Aku udah mau tidur, astaga, bro. Shalom, shalom, bro. Kayulik, Bang. Salam semua. Aduh. Wih, udah naik aja. Lah, emang ada gitu. Misalnya gini, mbah kita, opung kita udah meninggal. Iya nggak? Tanggal ulang tahunnya kita tahu kan? Orang tua kita tahu. Apakah kita merayakan ulang tahun mereka? Enggak dong. Enggak dong. Karena kalau kita merayakan ulang tahun mereka itu suatu penistaan. Karena apa? Mereka sudah meninggal. Ulang tahun tuh dirayakan buat yang masih hidup. Betul. Gitu. Nah itu betul. Sang bimbing betul. Ya jadi hari pocong sedunia aja sekalian ulang tahunnya Muhammad itu. Dan orang-orang Islam, ya, orang-orang Islam saya himbau untuk jangan pakai kendaraan bermotor yang bahan bakarnya itu minyak bumi, bensin, solar, jangan. Kenapa? Dengan lebih sering memakai itu, kalian sama saja mengubah nabi dan rasul kalian itu menjadi gas. Karbon monoksida. Iya dong? Iya. Iya dong, dia udah meninggal nih, kasihan ya. Dalam tanah 1400 tahun lalu. Udah jasad reniknya udah jadi minyak bumi. Diolah. Kalian masukkan lagi si Rasulullah itu ke dalam Honda Beat karbu kalian. Kasihan nggak? Kasihan. Sama nanti penamaan tahunnya bisa penamaan kebun binatang, Prof. Kayak mereka kan nabinya lahir di tahun gajah. Iya kan? Itu jangan-jangan tahun harimau, penamaan tahunnya nama-nama kebun binatang. Jadi kayak Sio dong ya. Iya itu. Berarti kalau ditanya Muhammad Sionya apa? Sio gajah ya? Bisa. Gimana? Ovid Jeremy mungkin ada tausiahnya sepatah dua patah kata. Gurunda Ovid. Tadi saya nggak melihat ini Ovid masuk ke grupnya Bang Zuma sama Nandar tadi bahas. Apa? Kayaknya lagi muktamar ya. Ovid nggak diundang ya tadi ya? Enggak sih, aku cuma liatin aja sih bentar. Enggak mau naik, males juga debat sama mereka. Kebanyakan kebanyakan ketawa-ketawa doang. Iya. Jadi kapan nih mulai program kos-kosan apologetnya, Fit? Kalau rumah apologet kan udah dibeli tuh, udah beli kan? Min kawan ya, nanti saya nih tanya itu ya, Prof. Pengen saya sih nanti aku rencana tuh adalah gitu, Pulau Apologet. Wih. Jangan sampai Ovid beli pulau yang dijual sama Megawati ya. Apa tuh si padan dan ligitan ya? Buset dah. Edis TV rumah apologet, Ovid Pulau Apologet. Keren banget. Bisa ternak babi di situ Ovid tuh. Ternyata Ovid nggak jauh dari kantor cabangku, Prof. Cuman Oh gitu. belum ada waktu aja aku. Aku kan ada kantor cabang lah di sekitar sini. Nah, aku sekarang lagi sama satu santri yang murtad juga, dia dari Banten. Aku jumpai, ya kan, aku mentorin dan udah aku ajak live juga. Ya, udah aku ajak naik edis, aku ajak bimbingan di Pastor Jeki, aku ajak ke gerejaku. Dan syukur-syukur aku bisa kasih dia pekerjaan karena aku
eh lihat dia kan masih lontang-lantung, jadi aku ada niatan buat ngasih pekerjaan sebagaimana dulu aku ditolong orang kan Prof. Sekarang aku tergerak untuk menolong yang lain gitu. Hmm. Jadi nantilah Vita kalau ada waktu ya kita ngopi darat. Mantap. Mantap, Prof. Mantap. Ini mantap. baru. Pasti Besok Fajar kita- ini Gimana, Fajar Prof? ini di lemarinya tulisannya diberkati untuk memberkati ya. Pasti kalimat itunya itu ya. Ya ini kan bioku, siapa namanya Prof. Bioku kan Kristen, pintar, diberkati dan memberkati. Kemarin aku juga habis ketipu Prof, ketipu. Oh, berarti ini salah dong. Yang sembiring-sembiring aja nih salah nih di bionya di sini. Ini kan akun kedua ini. Oh, Heeh. Jadi mantap. kalau Prof lihat kan dulu aku kan mengalami pemecatan, persekusi dan sebagainya. Terus Tuhan angkat aku, Tuhan kasih pekerjaan yang seharusnya pekerjaan yang kutempati sekarang ini Prof itu untuk lulusan S2. Jadi kerjaanku sekarang nih untuk lulusan S2 sedangkan aku cuman SMA dan baru masuk kuliah ini Prof. Ya kan? Aku baru mau kuliah ini, ambil universitas terbuka. Karena dulu keterbatasan biaya juga ya orang tua ya. Jadi sekarang masuk kuliah juga karena diminta sama direkturku kan. Nah, puji Tuhan aku bisa ngelakuin pekerjaan ini dengan upah yang cukup bagi aku, lebih dari cukup. Bahkan bisa memberkati yang lain juga. Gile. Aku bisa. Ya, Ini bisa dipastikan nih 2 digit ya, ini udah pasti ya. Kalau udah lebih dari cukup nih. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Mantap. Itu aku tergerak bantu-bantu orang. Kemarin aku lupa live juga. Ada orang dari Banten juga, Bro, dari Serang ya. Dia DM aku mau belajar tentang siapa itu Yesus. Ku jumpai, Prof, ya, dalam nama Yesus. Aku lihat dulu karakternya, oke, ku jumpai, kita ketemu, ku injili, dia tanya-tanya, kenapa sih Bang, kok Yesus itu disebut sebagai anak Allah? Ya kan Allah kan tidak beranak. Nah, aku jelasin, ya kan, anak Allah itu bukan berarti Allah nikah punya anak, tapi relasi dan hubungan gitu kan, dan lain sebagainya kan gitu. Nah, jadi ya karena kerjaanku ini cukup, jadi aku bisa kesana kemari, ya kan, buat transportku. Jadi aku nggak perlu minta-minta lagi. Jadi aku ada uang gajiku kusisin buat nyamperin orang, mengajari yang lain yang belum tahu gitu. Jadi puji Tuhan lah, banyak hal-hal. Dan sekarang Tuhan titipin satu orang ini ya, untuk mentorin, dan dia bilang dia kan kemarin diusir Prof sama orang tuanya kan Prof. Si namanya Kavi, dia baptisnya namanya Paulus. Dia diusir Prof sama orang tuanya, ditendang lah. Terus dia sekarang dagang kopi Prof, tapi diusir terus sama Satpol PP. Nah, jadi aku lagi coba cari loker juga karena dia juga nggak ada ijazah kan. Ijazahnya cuma SMP. Jadi aku suruh kejar paket, jadi aku coba nanti cariin dia pekerjaan. Jadi memang betul ya teman-teman, kita diberkati untuk memberkati yang lain supaya kita tidak tutup mata gitu ya. Jadi betul. Wih, mungkin keren aku Fajar. Keren. ya, Fit juga jangan mau kalah ya sama Fajar, Fit ya. Ya, Jangan mau kalah, Fit. ya, mau hebat. Iya. sekarang udah lebih dari cukup Prof, gajiku udah sangat lebih. Jadi aku bisa memberkati yang lain, bisa ada orang misalnya mau belajar, aku tinggal pakai uangku sendiri, pakai transportku sendiri tanpa minta-minta atau apapun. Ya syukur kepada Allah lah ya. Kita kan Yesus kan pernah bilang Prof, kita akan jadi kepala bukan jadi ekor kan. Pasti. Bener. Betul. Itu. Jadi Benar, teman-teman benar. Kristen tuh jangan pernah ragu. Ya dalam kitab Amsal sudah dikatakan teman-teman bahwa masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan pernah hilang. Percaya itu. Ya, kita orang Kristen kan iman, ya iman kita percaya. Ya, makanya aku punya satu ayat ya yang sampai ku ukir di kalung salibku, Yesaya 41 ayat 10. Dia berbunyi begini. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, menolong, dan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan.
Itu coba nyanyiin lagunya tuh. Apa itu? Tahu nggak lagunya tuh? Lagu apa tuh, Prof? Itu ada lagunya tuh. Oh iya kah? Iya. Kurang tahu juga. Engkau memegang aku dengan tangan kananmu. Nah, jadi Ku aku tidak tadi juga, Prof. bimbang. Tadi sore aku ajak si santri ini ke gerejaku ya, ke Tiberias. Ini mohon maaf ya teman-teman, aku bukan ngomongin denominasi ya, tapi ya aku ngomongin pribadiku lah ya. Jadi teman-teman mau tersinggung atau apa ya, ya udahlah ya. Jadi kan Prof tahu aku di Tiberias kan, Prof, dari awal ya kan, dibaptis juga di Tiberias. Sampai sekarang tetap di Tiberias karena aku merasa bukan karena aku nggak mau kehilangan, tapi aku bertumbuh di gereja itu. Jadi aku nggak akan pindah-pindah lagi. Jadi aku ajak si santri ini ke Tiberias tadi udah itu, Prof, pelepasan ya. Jadi semua ya kan, antek-anteknya Mamato ya kan keluar semua tadi ya. Apa namanya, setan-setan dari gua-gua gelap tuh udah keluar semua. Jadi ya puji Tuhan lah, tadi sampai kejang-kejang, sampai habis minyak urapan. Kejang-kejang, astaga. Iya, Prof, Muntah darah nggak? enggak, tapi pendeta tadi sampai diserang, dia loncat jadi singa tadi. Wah, Waduh, iya. singa Karena kan Allah ya jadinya ya. Sepertinya nih jin singa Allah ya, atau yang di kitab mereka namanya kaswara. Tapi bersin nggak tadi, Jar, temen lu itu pas jadi Iya, singa? betul, keluar kucing, Bang. Keluar kucing, astaga. Terus kucingnya dipungut Kak Yuli. Iya, jadi kucingnya Kak Yuli itu kucingnya si Kapi. Astaga. Jadi ya itulah teman-teman. Berarti singa bersin keluar kucing itu kucingnya oranye ya, nggak mungkin kucingnya warnanya hitam putih gitu. Jadi ya gitu, aku kalau ngelihat si anak ini nih, dia kan masih 18 tahun ya. Jadi dia mengalami percobaan pribadi gitu. Dan dia memilih untuk mengikuti Yesus. Dan Jadi sih bagus. mungkin Tuhan titipkan dia sama aku, jadi aku juga lagi carikan kerjaan lah ya. Jadi teman-teman, Dia cewek apa cowok, Jar? cowok. Oh cowok, oke. Iya, jangan sampai nanti adik anak rohani ternyata lawan jenis ya. Nanti jadi kasusnya LW2 nih. Waduh, Jadi anak jasmani gitu. Tahu nggak, Prof? Bukan Ini anak aku rohani. lagi tidur berdua nih di kantor, cuma udah aku matiin lampunya. Iya. Aku matiin. Jadi ya seperti itu. Jadi aku bilang kalau kamu lagi nggak ada kerjaan ya kesini aja lah. Nanti masalah makan, masalah kebutuhan nanti gampang itu, orang gitu. Santai aja. Ini kantor yang di mana, Jar? Kantor yang tambang, bukan? Iya, kantor tambang. Jadi aku kan di konsultan, Bro, di konsultan pertambangan. Buset. keren coy. Konsultan pertambangan. Jadi atasanku ini dia murtadin juga, Prof. Jadi dia direktur utamaku tuh kan dia murtadin. Dia ngomong, Jar, aku pernah jadi kamu ikut kerjaku aja. Jadi aku jadi apalah bilangnya, tangan kanan lah ya, tangan kanannya. Jadi aku bantu dia ya, cek-cek berkas, terus buat peta segala macam sebagainya, ngurus izin, nemuin klien sebagainya kayak gitu. Nah, terus di samping itu aku juga di waktu luang juga nyempetin buat live ya, sedikit-dikit lah, makanya udah jarang. Terus juga nemuin orang di offline yang mau belajar. Banyak yang DM kan, Prof, nanya, Bang, Kelas Yesus itu banget. siapa sih gitu kan. Aku mau tanya dong, kok katanya Yesus itu Allah menjadi manusia tuh gimana? Nah, jadi dari pengajaran Pastor Jeki juga aku bisa memberikan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan itulah pesan dari Pastor Jeki ya teman-teman, bahwa supaya tidak ada namanya Kristen awam. Sehingga ketika kita ketemu orang di bus ya, ketika orang tanya iman Kristen, kita bukan menjawab nanti tanya pendeta saya. Ya kan? Tapi tanyalah saya karena saya orang Kristen gitu kan teman-teman. Iya, karena ya memang Kristen awam nggak ada. Adanya yang awam itu adalah alaikum awam. Itu
Kristen awam nggak ada. Kita mesti, karena kita semua yang di dalam kekristenan kekristenan saat ini punya pengetahuan. Mestinya kita sudah punya pengetahuan, ya. Gereja juga kan ada CD gitu kan. Sebelum Kemarin orang udah dibaptis pun gereja udah yang nggak ketemu ada tuh CD, bang. mungkin Tiberias nggak ada CD ya, nggak ada kan, Nggak ada. langsung baptis aja kan. Pasti Aku ada pembekalan juga gitu. ketemu Bang Pendi, ketemu Dika, ya kan? Terus Hmm. ketemu itu yang perempuan Bu Riani Kristi yang dari Makassar itu. Terus Oh iya, aku lihat fotomu ya, kamu posting di story ya. karena kemarin aku free diajak pelayanan di lapas di penjara gitu, diajak buat pelayanan, ya kan? Iya. Jadi aku ngerasain lah ya, oh jadi gini ya orang pelayan tuh kayak gini ya, gitu. Ya, Luar asik. biasa lah Kristen ini. Ini memang Keren kalau ya. teman-teman belum Kristen ya berarti teman-teman belum finish ya, karena finalitas iman tuh ya ketika kita menjadi seorang Kristen ya, gitu. Keren, Kasih tepuk keren. tangan dulu Fit buat Tuhan Fit. Ya. Tapi ini saya agak curiga ya, ini bukan Ovid karena suaranya agak beda. Coba open cam dulu Fit. Saya penasaran nih. Kayaknya agak beda nih, bukan Ovid nih. Bentar ya, lagi dimatiin kamu ininya. Nah ini kok agak hitam ini beda nih sama Ovid biasanya nih. Iya nih. Wih, bener ternyata. Dan Fit ternyata. Ovid beneran. Ya, udah sah ya teman-teman ya. Tadi yang typing ini bukan Ovid. Ini udah sah ya, Ovid beneran ya. Iya. Mantap Fit. Oke Fit. Silakan ditutup kembali kameranya Fit. Ya. Ini ada Ray. Silakan. Ini panggilannya apa nih? Abang Ray atau Adek Ray nih? Kalau Adek Ray Binaraga. Assalamualaikum. Siapa nih? Assalamualaikum. Waalaikum awam. Waalaikumsalam. Gimana? Islam atau Kristen Ray? Kan? Malu kan? Kristen. Oh, Kristen. Siap, puji Tuhan. Gimana? Ray, ada yang mau ditanggapi dari pernyataan Mas Fajar atau Ovid, atau mau kirim salam buat hostnya? Nggak ada sih bang. Cuman saya menyimak aja. Lu minta naik tadi, mau naik minta nyimak, gimana sih? Aduh. Ray ini dari mana kalau boleh tahu nih? Saya dari Kalimantan. Kalimantan mana nih? Kan luas nih Kalimantan. Samarinda. Oh, Samarinda. Mantap. Sering nongkrong di ini ya? Di apa? Taman Mana? Taman apa tuh namanya? Taman Samarinda ya? Taman Getsemani. Taman Samarinda ya? Jauh bang. Jauh. Kirain Oh, Taman berarti Getsemani. Samarindanya mana nih? Jauh nih pasti. Apa? Anggana jangan-jangan. Iya. Wih. Buset. Coba Bang habis Ray. ngapain sih bang? Enggak sih Bang Ray ini habis ngapain sih? Au. Iya, nggak jelas. Lagi teler itu. Coba Ray, ini kan ada yang meragukanmu. Coba aku mau tanyain, siapa Tuhanmu Ray? Aku bisa dibilang Yesus, bisa dibilang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaga. Ini mentang-mentang Ray ini kayak orang mabuk yang dibawa, tolong jangan typing ya, sama Lina ya. Tadi dia bilang Samarinda. Sama Lina lagi. Sama Iya, saya sama Lina. Lina kenal nggak Bang Ray? Lina. Kenal bang. Kenal. Ada di sebelah dia. Terus kalau udah kenal tumbuh rasa nggak Bang? Enggak kak.
Astaga. Sebentar, Bang Rey kok bisa ngomong bisa Yesus, bisa Allah Azza wa Jalla. Coba gimana itu? Allah subhanahu wa ta'ala wa jalla. Iya, coba. Ini agak-agak ini nih. Gerejanya di mana Bang Rey? Kutanya dulu ya Pak Sirot ya. Bang Rey gereja di mana? Campuran. Campuran apa nih? Bapak itu Katolik, Hmm. mama Muslim. Tapi yang bikin abang berat ini saat malam ini kenapa nih? Kira-kira kenapa nih? Kayaknya agak berat gitu. Bikin berat tuh kalau saya pas masih sekolah kan kadang ngikutin pelajaran agama kan, ngikutin Katolik. Terus? Tapi di luar sekolah saya sholat. Terus jadi imannya kemana nih? Ke Tuhan Yesus atau ke arah batu itu? Batu Hajar Aswad? Nah itu saya bingung. Ke gereja pernah Bang Rey? Gereja Protestan Katolik pernah. Di mana di sana? Biasanya? Di Yosudarso? sini. Bukan, saya bukan orang Samarinda, Bang. Saya orang Pontianak. Tadi katanya Samarinda, nih udah nggak jelas nih. Enggak, saya orang Pontianak. Udah, Di Bang Rey ke Mekah dulu ya, saya kirim ya. Nah, udah. Agak susah ngomongnya ya. Kita mengurut-ngurut. Enggak, dia minum tua di mana, mabuknya di mana. Nggak jelas. Itu Prof, ada pendeta tak waras tadi baru ngamuk-ngamuk di room Pastor Jack gitu. Jangan malah dia, Prof. Biar Oh, ramai. ini tukang report ini. Oh, tukang report. Tukang report. Tuh udah di follow tuh Kak Yuli tuh pendeta tak waras tuh. Mau naik dia pasti itu. Ya orang Islam mah mana ada yang waras ya kan. Tapi ya, yang menjadi suatu pertanyaan itu ya, tanda tanya besar. Saya tuh pengen melihat seorang mu'alaf tuh yang memang benar-benar berkualitas gitu loh. Karena kebanyakan mu'alaf itu nggak berkualitas gitu loh. Entah kenapa ini Prof ya. Kalau dibandingin sama murtadin, lihat kayak si Fajar. Bisa baca, ya kan? Ngerti cerita agamanya, nabinya sendiri ngerti, dan banyak lainnya. Tapi kalau sebaliknya, astagfirullah. Iya. Makanya waktu itu kan sempat viral ya, kalau mu'alaf itu selalu membawa dusta. Ya ini kalangan mereka yang ngomong. Tapi kalau murtadin Bisa itu mu'alaf, membawa fakta. Hah? Lisa Mu'alaf Dayak tuh? Dusta kan? Nah, iya, makanya itu salah satunya kan, Prof. Lalu dusta. Ya jangankan yang mu'alaf, aku bilang kemarin ke Pak Sirotol ya. Kita sebagai ya siapa yang nggak tahu Maya Estianti. Ya. Maya Estianti itu kalau nggak salah dia anak mantan rektornya ITS atau Unair gitu. Ya. Public figure. Suaminya pengusaha, mantan suaminya penyanyi. Ahmad Dhani, siapa yang nggak tahu Ahmad Dhani ya, Dewa 19. Terus orang kaya. Ya. Sepatutnya dari tokoh-tokoh seperti itu pasti cerdas ya kan. Tapi beberapa hari yang lalu, minggu lalu, kan dia umroh tuh. Dia ke makamnya si Muhammad. Dia gosok-gosok pagar makamnya Muhammad sama lantainya ke perut menantunya. Alisa siapa ya namanya gitu kan. Daguis. Alisa Daguis ya. Nah, kira-kira digosok buat apa? Biar hamil. Biar hamil kan? Iya. Istrinya si
Al-Ghazali ya kalau nggak salah ya. Iya, si Al yang pertama. Nah, itu bukti bahwa kebodohan Islam yang sangat identik. Kenapa? Apa dia nggak mikir Muhammad semenjak jadi nabi itu nggak punya anak? Iya nggak? Ya terus dia gosok-gosok itu buat apa? Coba, Muhammad punya anak berapa? Fajar pasti tahu kan? Anak Muhammad ada berapa, Jar? Anak Muhammad Fatimah Zahra. Empat Ada berapa ya anaknya. bro? Aku 4 kayaknya Zainab, kalau nggak salah ya. Zainab, Ruqayyah, Umi Kulsum, sama Fatimah. 4 kalau nggak salah. Iya, 4. Ah, 4. Zainab, Ruqayyah, Umi Kulsum, sama Fatimah Az-Zahra. Fatimah. Semuanya itu lahir waktu Muhammad sudah jadi nabi atau sebelum? Sebelum. Sebelum, oke. Setelah Muhammad jadi nabi, dia punya anak nggak? Enggak. Setahu aku enggak. Nggak ada. Iya enggak kan? Nggak ada. Yang dari hasil pernikahannya nggak ada. Ya terus buat apa digosok-gosok ke perutnya itu? Jadi dia sebelum dia melakukan Kan poligami itu, itu dia Prof. udah punya anak ya, Prof. Kan apa namanya? Sudah. Nyicipin. Sudah. Maria Kiptia itu bukan istrinya, coy. Dan anaknya yang katanya lahir dari Maria Kiptia itu meninggal. Yang Nah, mati apakah karena sumpah itu siapa sih, Prof? yang mati karena sumpah itu si Fatimah? Fatimah. Iya. Bisa-bisanya dia mati karena sumpah ya. Iya. Bukan artinya Tuhan kita memberi azab ke mereka, tapi itu bukti bahwa Allahnya tidak konsisten dengan kata-katanya. Padahal kan kalau misalnya kayak Yakub atau enggak siapa tuh Abraham waktu dia nikahi budaknya itu kan karena istrinya itu kan mandul kan, dan itu ada hukum kayak misalnya apa tuh timur dekat kuno yang membolehkan kan Timur dekat kuno lagi nih. Wah, kayak siapa itu, Prof? Kayak kenal. Kayak kenal deh ya. Jadi gini. Ya, dalam tradisinya mereka pun itu sebetulnya salah ya, karena Tuhan tetap tidak menghendaki mereka untuk sembarangan ngambil pembantunya gitu loh. Makanya Tuhan itu apa ya? Itu bukti bahwa yang jadi bikin masalah, yang jadi masalah sampai sekarang Palestina Israel itu karena kedegilan dari nenek moyangnya bangsa Israel sendiri yang tidak mengikuti kata Tuhan. Gitu. Ngeyel gitu loh. Itu kan gara-gara Sarah kan. Sarah suruh si Abraham mengambil Hagar jadi istrinya supaya Abraham punya keturunan. Apakah itu perintah Tuhan? Enggak kan? Iya. Itu inisiatif dia. Tapi begitu Hagar udah punya anak dari Abraham, apa yang terjadi? Sarah minta supaya Hagar ini diusir. Jadi aneh. Kenapa diusir? Karena takut kalau anak itu besar, nanti dia yang menguasai segala kekayaannya Abraham. Jadi manusia yang bikin masalah, manusia juga yang kesulitan karena masalahnya sendiri. Gitu. Nah ini makanya aku bilang tadi pagi Allah itu sangat gak konsisten, karena dia bilang apa? Dia bilang aku menciptakan kamu berpasang-pasangan, tapi di satu sisi Allah sendiri menganjurkan umatnya untuk poligami. Ini kan kontradiktif. Gitu. Bahkan ya, saat Allahnya ini mengizinkan umatnya untuk poligami, Allahnya melegitimasi perilaku tidak senonoh yang dilakukan oleh nabinya untuk memuaskan sang nabi ini. Makanya turun At-Tahrim ayat 1 itu. Iya kan? Bener gak? Ya Allah, macam apa yang seperti ini? Bertoleransi akan dosa. Apakah Allah Israel bertoleransi akan dosa? Enggak. Gak ada bertoleransi akan dosa. Makanya gak ada satupun orang yang dibenarkan karena hukum Taurat. Karena apa? Pasti semua orang gagal menjalankan hukum Taurat. Makanya Kristus datang.
Kristus datang. Sebagai apa? Sebagai penggenapan hukum Taurat itu sendiri. Karena nggak ada manusia pun yang berdaya di bawah hukum Taurat. Itu poinnya. Betul, betul. Apalagi kalau ngomongin masalah yang hukum Taurat ke-9 atau ke-10 itu. Iya. Semua hukum Taurat dilanggar sama si Mr. M. Nah, itu dia. Nginginin anak mantunya, menginginkan, ya kan? Iya, makanya kalau udah lari ke Mr. M, pasti topiknya lari ke selangkangan. Susah untuk nggak membahas selangkangan. Betul. Nah, sama umat-umatnya ini, begitu kita ngomongin Mr. M lari ke selangkangan, mereka bilang penistaan. Padahal semua kegiatan selangkangan itu diriwayatkan oleh sahabat-sahabatnya. Betul. Dan andai kata nih ya, kalau hukum Taurat itu 10 hukum Taurat, seandainya ada 20 hukum Taurat, mungkin 20-20-nya tuh dilarang juga barangkali sama si Muhammad ini. Kebetulan aja 10, makanya 10 dilanggar. Kalau 20 dilanggar. Ih, dilanggar semua. Makanya menyebut Muhammad sebagai Rasulullah itu adalah suatu penistaan. Kenapa? Karena seorang rasul tentu dia kriterianya dia sekaligus sebagai orang kudus, ya kan? Betul. Semua rasul itu santo, Betul. kan? Semua rasul itu santo, semua rasul itu orang kudus. Ya, saint. Tapi Muhammad orang kudus nggak? Enggak, orang kudis. Ya, kudis kurap. Pokoknya yang jorok-jorok tuh Muhammad. Diborong sama dia. Gitu. Nah, jadi teman-teman Islam, mulai sekarang kalian bikinlah channel tandingan. Namanya Kudis TV. Nah, itu cocok tuh ke Muhammad. Muhammad dan para pengikutnya. Kudis TV. Ya. Kudis. Karena goal kalian adalah menjadi kudis. Bukan kudus. Gitu. Ya, tapi senang banget dengar si Fajar ya. Fajar sudah mandiri ekonomi. Wah, keren nih. Yang paling penting udah mengenal Tuhan yang benar, Prof. Betul ya, Prof ya? Iya. Dia udah kenal Tuhan yang benar, maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Ya kan? Ya, kita punya apologet-apologet yang mandiri finansial ya, kayak Kak Yuli gitu. Fajar, Ovid ya, Ovid masih satu grup sama Timothy Ronald gak, Fit? Ya, aku paling lebih sukanya Gema Goriadi sih kalau dibanding Timothy Ronald. Fibonacci ya. Iya. Gila, itu salah satu dia Kristen juga ya, kalau nggak Iya, salah kan tuh, pilot ya. Kan dia, iya betul. Dia kan lagi bikin itu kan band musik namanya Heaven Whisper tuh. Iya. Oh iya, udah Jar, kasihan Jar, lagi tidur Jar. Apa ya? Iya, mantap lah Fajar ya. Kasihan sih tuh orangnya tuh dia nggak bisa lanjut SMA karena itu diusir. Siapa? Oh, yang tadi si Paulus tadi. Iya. Oke. Ikut paket C lo bisa, harus. Iya, makanya itu dia lagi kejar paket juga. Tahun depan ini dia mulai kejar paket kan. Si itu aja kejar paket, si Atta Halilintar ya. Atta Halilintar Mulai dan adik-adiknya. masuk kuliah. Astaga. Serius, Bro? Iya, karena mereka nggak sekolah kan. Mereka pindah-pindah. Gitu. Tapi ya itu masih ada upaya gitu. Nah sekarang kita pikir istrinya Muhammad siapa yang ikut kejar paket C? Kok Muhammad lagi, Prof? Bayangin dia punya duit kan pasti. Kenapa istri-istrinya itu nggak disekolahin? Karena mau kondo? Iya, karena mau kondo betul.
Jadi eh kalau Aisyah ditanya tentang nama-nama kota di luar negeri atau nama-nama ibu kota atau nama-nama hewan, ya. Aisyah lebih tahu nama-nama gerakan seksual daripada nama-nama hewan. Iya. Misalnya ditanya gaya helikopter, Aisyah tahu. Baru gue mau ngomong, bro. Coba Aisyah ditunjukin gambar koala gitu. Ini binatang apa Aisyah? Dia bingung dia. Apa ini? Tapi si Mr. M ini juga kejar paket loh, Prof. Mr. Mokondo. Tahu nggak kejar paket apa? Paket apa tuh? Paket rampasan perang. Itu mah rampok ya. Rampok. Gua waktu diskusi ini sama siapa ya? Sama Goldian atau sama siapa waktu itu? Ya kan tentang jizyah ini lah. Gue bilang apakah ini bukan pemaksaan? Enggak ada gini loh. Terus kalau nggak dibayar kok dipenggal kepalanya dibun-buni bukan pemaksaan? Gue bilang kan. Kita logikanya itu kalau hukum itu dibawa ke Indonesia oh nggak laku juga lah, ya kan? Ya nggak bro? Iya. Makanya Muhammad kalau dikembalikan ke zaman sekarang ya, zaman now ya. Ibaratnya dia dihidupin atau enggak ada mesin waktu nih dijemput gitu sama Doraemon sama Nobita. Dibawa ke zaman sekarang. Langsung ditangkap polisi dia, Jar. Kriminal. Langsung ditangkap polisi Muhammad. Ya kemarin kan ada juga kan bro kasus yang kayak atau Ustadz gitu yang nikahin anak 6 tahun kadang ngikutin Begidin si Begidin ini bro. Terus di penjara tau nggak lo? Nah itulah salah satunya. Bukan ini ya, bukan si Sepuji ya. Itu ya seharusnya kalau dia ditanyain kenapa lu melakukan hal demikian, harusnya dia tuh menjawab saya mengikuti apa yang Baginda lakukan. Nabi Udah jawab lakukan. itu Pak Sirot. Hah? Iya dia bilang gitu kok, memang betul. Terus orang-orang yang lain, polisi dan yang lain jawab gimana? Tetap di penjara. Ya itu kalau udah kayak gituin udah, maksudnya paling nggak kicep itu udah. Mau ngomong apa? Iya kan? Iya kan? Emang Iya begitu kan? adanya. Betul. Loh, kalau Pak Sirot tahu ya itu di templatenya tuh gini. Seorang guru pondok pesantren menikahi santrinya yang masih umur 6 tahun karena mengikuti sunnah Nabi gitu.